Alhamdulillah Alladzi syara'a li ibadihi taqarruba ilaihi bi zabhil qurban wa qarana an-nahra lahu bis salati fi muhkamil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal imtinan wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala kulli insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Ibadah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini kita telah berkumpul dan berada di ruangan Masjid Al-Ibadah untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita semoga sholat yang nanti kita akan laksanakan mudah-mudahan diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan selalu kita mengharap semoga Allah selalu membukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin, hari raya Idul Adha baru seminggu berlalu. Walaupun demikian, masih ada pesan-pesan moral dari perayaan Hari Raya Idul Kurban tersebut. Di antaranya, saudara-saudara, ada pesan moral dari penyembelihan hewan kurban, yaitu kita disuruh selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan namanya kurban. Kurban itu dari kalimat qoroba yaqrobu kurbanan, yang artinya dekat. Saudara, kalau kita dekat kepada manusia boleh jadi merugikan, tapi kalau dekat kepada Allah selalu menguntungkan. Memang caranya beda antara dekat dengan manusia dan dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah yang melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan, melalui perintah-perintah yang kita kerjakan dan larangan-larangan yang kita tinggalkan, berarti kita sudah mendekat kepadanya. Termasuk yang seminggu yang lalu kita termasuk orang yang menyembelih hewan kurban, berarti kita mendekat kepada Allah. Saudara, ada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'a." Yang artinya Allah berfirman, apabila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku dekat kepada dia 2 jengkal. Begitulah gambarannya. Allah memberikan balasan melebihi daripada apa yang kita perbuat, berlipat-lipat balasan. Kemudian di lanjutan hadis tersebut berbunyi, wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Apabila hambaku mendekat kepadaku sehasta, itu 2 jengkal, maka aku mendekat kepada dia sedepak, lebih besar lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha murah kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang aneh ya, Allah sudah murah banget saudara-saudara kepada hambanya nggak mau mendekat kepada dia. Jadi salah satu cara supaya kita dekat kepada Allah diantaranya pas hari raya kurban kita menyembelih hewan kurban. Itulah saudara-saudara pesan moral dari syariat berkurban yang lalu. Juga cara yang lain untuk mendekat kepada Allah ya, boleh jadi ada orang yang sederhana nggak mampu menyembelih hewan kurban. Ada cara yang lain, bahkan banyak cara untuk supaya dekat kepada Allah. Di antaranya kita melaksanakan ibadah sholat. Ada firman Allah yang berbunyi wasjud waqtarib. Artinya sujudlah kamu akan mendekat kepada Allah. Melalui sujud yang berada di dalam sholat.
baik itu sholat wajib, sholat sunat, berarti kita saudara-saudara mendekat kepada Allah. Ada lagi cara yang lain dengan kita berzikir, lebih-lebih orang yang sederhana. Ada peluang untuk mendekat kepada Allah, banyak cara, banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun Anda, entah itu Anda orang kaya, entah itu Anda orang sederhana, tetap saja saudara-saudara, Allah memberikan peluang supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan moral yang lain dari ibadah kurban, yaitu kita diperintahkan khususnya bagi orang yang berada, disuruh untuk menyisihkan harta kita untuk membantu orang-orang miskin. Memang di hari raya kurban itu kan kita memberikan daging, tapi di hari yang lain kita bisa memberikan kepada mereka misalnya sembako ataupun juga uang yang ia bisa pergunakan untuk membeli ini dan membeli itu. Itulah saudara-saudara potret orang Islam yang menyisihkan sebagian hartanya buat orang-orang yang lemah ekonomi. Saudara, ada hadis Nabi yang sering sampaikan yang berbunyi, nikmal malus soleh lirrajulis soleh yasna'u bihi ma'rufan wa yasilu bihi rahimah. Sebaik-baik harta yang halal dimiliki oleh orang yang soleh. Dengan harta yang halal dia bisa menyambung silaturahim. Dengan harta yang halal dia banyak berbuat baik. Itu saudara-saudara dipuji oleh Allah. Orang-orang kaya dipuji. Hanya saja dipuji bila mana ia menyisihkan hartanya. Bila mana tidak, nah inilah saudara-saudara tidak terpuji. Maka jadilah kita ini orang Islam yang baik. Manakala Allah anugerahkan harta, jadilah orang Islam yang kaya dan bersyukur. Bila mana Allah sempitkan rezeki kita, jadilah orang Muslim yang miskin, yang sederhana tapi sabar. Jadi kedua-duanya membawa kebaikan. Ini yang disebut di dalam hadis ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Nabi ta'ajub dengan keadaan orang mukmin. Bila mana dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Bila mana dia mendapat musibah, penderitaan, dia bersabar. Ini hanya ada pada orang Islam saja. Orang luar kadang-kadang ketika mereka mendapat harta, mendapat rezeki, mendapat kenikmatan, dia lupa kepada Tuhan. Mungkin dia berbuat hal-hal yang dilarang. Dia pesta, dia berbuat yang dilarang oleh agama. Itu orang-orang di luar Islam. Kadang-kadang mereka ketika mendapat musibah, mereka kehilangan, akhirnya mereka bunuh diri. Tapi orang Islam saudara-saudara punya cara tersendiri. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bila mana dia kaya, mendapat nikmat, dia bersyukur. Bila mana Allah sempitkan rezekinya, dia bersabar. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa harta yang kita milikin itulah harta yang telah kita keluarkan. Adapun yang belum kita keluarkan berbentuk misalnya rumah, berbentuk kendaraan yang mewah, berbentuk lain-lainnya, itu bukan harta kita. Dengan bukti kalau kita meninggal dunia, kita akan tinggalkan. Tapi harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, untuk menyembelih hewan kurban, untuk berbagi, itulah saudara-saudara harta yang gak bisa digugat oleh siapapun. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, yaqulu ibnu Adam, manusia berkata, mali mali, ini hartaku, itu hartaku. Wahal laka yabna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Bukankah yang dikatakan harta kamu wahai manusia yang telah kamu makan sampai habis, itu harta kamu. Yang kita makan sampai habis itu harta kita. Nggak ada yang bisa mengambil lagi saudara-saudara, menjadi darah daging begitu. Kemudian yang kedua, aulabista fa ablaita. Yang disebut harta kamu yang kedua yaitu yang kamu kenakan, yang kamu pakai dari pakaian sampai jadi lapuk, sampai jadi topuk, itu harta kamu.
Nah, yang ketiga, autasoddaqta fa'amdoita, yang kamu keluarkan untuk bersedekah, untuk berbagi, untuk membantu, itulah yang dikatakan harta kamu. Selain itu bukan harta kamu, akan pergi kepada ahli waris. Jadi saudara-saudara, kita perlu camkan hadis ini. Jangan sampai kita sudah capek mencari rezeki, tapi kita enggak menikmati waktu kita wafat. Waktu kita meninggal dunia kita enggak menikmati. Waktu di alam kubur kita enggak menikmati. Maka untuk kita bisa menikmati di alam kubur, sisihkan sebagian harta kita, sebagian lagi buat ahli waris. Memang dalam agama Islam enggak layak saudara-saudara kita tinggalkan ahli waris kita dalam keadaan kesusahan. Enggak disuruh dalam agama Islam keluarkan semuanya, tidak. Sebagian saudara-saudara yang disuruh keluarkan, sebagian lagi buat ahli waris. Jadi yang penting yang disebut harta kita yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita makan, yang sudah kita pakai, itu saja. Selain itu bukan harta kita. Jadi saudara-saudara, mari melalui pesan kurban ini kita berkorban, menyisihkan sebagian harta kita dan berbagi kepada orang-orang yang lemah ekonomi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rezeki kepada kita yang banyak, yang halal untuk kita berbagi kepada sesama kita. Amin ya mujibas sayyidin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.